Di tengah pergolakan politik Amerika Latin yang syarat kudeta dan intrik, muncul seorang wanita yang namanya akan tercatat dalam sejarah. Bukan karena ambisi, melainkan karena takdir. Ia bukan seorang negarawan besar sejak awal, melainkan seorang penari dari kalangan menengah ke bawah yang kemudian naik ke puncak kekuasaan tertinggi. Dialah Isabel Perón, perempuan yang hidupnya bak panggung drama, dari cahaya lampu dansa hingga singgasana kepresidenan. Subscribe guys, like dan komen YouTube channel ini ya, nyalain juga lonceng notifikasinya. Lanjut, Isabel Perón lahir dengan nama Maria Estela Martinez Cartas pada 4 Februari 1931 di La Rioja, Argentina. Ia tumbuh dalam keluarga menengah ke bawah. Sejak muda, Isabel lebih tertarik pada seni tari dan pertunjukan daripada politik. Di usia remaja, ia pindah ke Buenos Aires untuk mengejar karier sebagai penari. Hidupnya penuh warna panggung, namun jauh dari bayangan politik yang kelak menyelubunginya. Titik balik hidupnya terjadi pada awal 1950-an ketika ia bertemu Juan Domingo Perón, mantan presiden Argentina, yang saat itu hidup dalam pengasingan setelah digulingkan pada 1955. Isabel, yang kala itu hanya seorang penari muda, jatuh dalam orbit karisma Perón yang jauh lebih tua. Mereka menikah pada tahun 1961 saat umur Isabel sudah menginjak 30 tahun dan Perón 66 tahun. Dari seorang penari anonim, Isabel tiba-tiba menjadi istri seorang tokoh politik paling berpengaruh di Argentina. Pada 1973, setelah bertahun-tahun di pengasingan, Juan Perón kembali ke Argentina dan berhasil terpilih kembali menjadi presiden. Isabel mendampingi suaminya bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai wakil presiden. Namun beban itu terlalu besar. Argentina kala itu terbelah, inflasi melambung tinggi, konflik politik antara sayap kiri dan kanan memuncak, dan kekerasan jalanan merajalela. Ketika Juan Perón wafat pada 1 Juli 1974, Isabel secara otomatis naik menjadi presiden Argentina, wanita pertama yang memimpin sebuah negara di Amerika Latin. Dunia terkejut, rakyat pun terbelah. Di satu sisi, ia adalah simbol keberanian perempuan yang menembus dinding politik patriarki. Di sisi lain, Isabel tidak memiliki pengalaman dan kekuatan politik sebesar suaminya. Ia dikelilingi oleh penasihat yang saling berebut kuasa dan tak jarang menjadi boneka politik bagi kelompok tertentu. Ekonomi runtuh dengan inflasi yang meroket. Kekerasan politik meningkat dengan kelompok militer, sayap kiri, dan sayap kanan saling berhadapan. Kepercayaan rakyat menurun karena Isabel dianggap lemah dan mudah dipengaruhi oleh lingkaran terdekatnya. Pada tahun 1976, keadaan mencapai titik kritis. Militer melakukan kudeta dan Isabel digulingkan. Ia kemudian ditahan selama beberapa tahun karena kasus korupsi sebelum akhirnya diizinkan pindah ke pengasingan di Spanyol dan diampuni atas segala tuntutan pada akhir tahun 1983. Namun tahun 2007 ia kembali dilaporkan oleh seorang hakim Argentina atas dasar pelanggaran HAM saat berkuasa. Isabel yang saat itu sudah menjadi warga negara Spanyol pun ditangkap sementara. Hingga tahun 2008 Pengadilan Negeri Spanyol mengeluarkan keputusan menolak ekstradisi tersebut karena dakwaan bukan merupakan pelanggaran HAM. Isabel menghabiskan sisa hidupnya jauh dari sorotan politik. Ia hidup relatif tenang di Madrid, Spanyol. Meski sesekali masih disebut dalam perdebatan politik Argentina, Isabel lebih memilih diam, meninggalkan dunia yang pernah menjadikannya simbol sekaligus korban. Kisah Isabel Perón adalah kisah tentang seorang wanita biasa yang terseret arus sejarah luar biasa. Dari panggung tari ke kursi kepresidenan, dari istri seorang pemimpin karismatik, hingga menjadi simbol ketidakstabilan politik. Ia mungkin bukan presiden yang hebat, tetapi namanya akan selalu dikenang karena ia membuka jalan sebagai presiden wanita pertama di Amerika Latin dalam dunia yang kala itu dikuasai laki-laki.